kembali lagi pada hari ini Minggu tanggal 13 September 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita, jangan lupa siapkan buku lagu nyanyian dan juga Alkitab. Mari sekarang kita bersama teduh. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian sekolah minggu halaman 6 nomor 6. Marilah kita semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan di dalam minggu ini diambil dari titah yang ke-7 dan maksudnya kita dengarkan. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Kembali kita buka buku lagu nyanyian sekolah minggu halaman 5 nomor 5. Ku datang ke rumah-Mu Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami. Di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita
sekolah minggu kita, halaman 43 nomor 41 di badai topan dunia. Epistel yang ditetapkan di dalam minggu kita hari ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikian, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecahan, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sampai demikian, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu halaman 150 nomor lagu 140 Luluh Kamu Harajawan Ni Debata. Luluh kamu harajawan
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta dari kakak-kakak guru-guru sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, apa kabarnya? Pastinya tetap sehat, tetap semangat juga ya mengikuti ibadah kita setiap hari minggunya. Kakak hari ini akan bacakan warta kita. Yang pertama, minggu hari ini tanggal 13 September 2020 dengan tema minggu kita, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Lalu yang kedua, jangan lupa di akhir video ini akan ada tugas yang diberikan oleh masing-masing horong. Jangan lupa dikerjakan, batasnya jam 6 sore ini. Lalu yang ketiga, jangan lupa minta fotoin oleh mama atau papa sepanjang kalian ibadah. Jangan lupa difoto, nanti dikirimkan boleh ke guru horongnya masing-masing atau bisa juga di-share ke forum sekolah minggu. Itu saja warta untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan di minggu-minggu selanjutnya. Bye-bye. Mari kita bernyanyi dari lagu pujian Bila Roh Allah ada di dalamku sambil mengumpulkan persembahan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, tolong duduk dengan tertib dan tenang sambil mempersiapkan Alkitab dari Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Kalau sudah dipersiapkan, Yohanes 10 ayat 11 sampai 18, kita mau berdoa dulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami hendak mendengar cerita tentang firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, boleh kami dengar dengan baik, sehingga kami mengerti dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan yang sudah ketemu dan mempersiapkan Alkitabnya dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 yang menjadi cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini, di minggu ke-14 setelah Trinitatis, tanggal 13 bulan September tahun 2020. Amang Pendeta akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita pada hari Minggu ini, di minggu ke-14 setelah Trinitatis, adalah kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Tentu ketika cerita firman Tuhan untuk sekolah minggu hari ini berbicara tentang gembala yang baik, ini mau mengingatkan kita kepada sebuah pengandaian bahwa Yesus Kristus sebagai gembala, maka kita sebagai anak-anak Tuhan disebut sebagai domba-domba kawanan Allah. Kalau kita adalah domba-domba yang digembalakan oleh Yesus, tentu kita harus dengar, kita harus turut, kita harus taat kepada gembala kita. Tapi Yesus mengatakan dan mengibaratkan dirinya sebagai gembala yang baik. Kalau begitu, apa sih gembala yang baik? Nah, firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, memberikan informasi kepada kita kalau gembala yang baik pasti kenal domba-dombanya. Gembala yang baik pasti tahu dan juga pasti rela berkorban bagi kawanan domba-dombanya. Nah, kalau dibilang rela berkorban, pasti di dalamnya ada sikap kasih, ada sikap peduli, kemudian ada sikap yang mau menolong domba-domba yang digembalakannya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita tahu betul yang layak untuk dipercaya adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi ketika kita meletakkan iman dan percaya kita kepada Tuhan, adik-adik harus ingat, godaan itu pasti ada, tantangan itu selalu hadir, dan juga mungkin saja mengancam, menghambat, dan menghalangi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kalau ternyata dunia ini dengan segala roh-roh kejahatan
mengancam kehidupan kita, menghambat pertumbuhan iman kita, dan menghalangi kedekatan kita kepada Tuhan, maka yang bisa kita lakukan adalah meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa, supaya jangan kita larut dalam godaan, supaya jangan kita terbujuk oleh rayuan kejahatan dan roh dunia ini yang ingin kita supaya jauh dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah meminta pertolongan kepada Tuhan, tentu sikap hidup kita juga harus menunjukkan bagaimana Yesus mengasihi kita. Tadi Abang Pendeta bilang sikap seorang gembala, dia penuh kasih, dia peduli, dia kenal domba-dombanya, mau menolong dan rela berkorban. Maka adik-adik sekolah minggu juga yang saat ini masih beribadah di rumah juga harus menunjukkan sikap-sikap yang sedemikian. Kasih bukan hanya kepada orang tua saja, kasih juga kepada abang, kakak, adik, dan saudara-saudara kita yang lain atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Peduli juga bukan cuma untuk orang-orang yang dikenal saja, peduli juga bisa ditunjukkan kepada lingkungan yang lebih luas, lingkungan yang berada di sekitar kita. Tapi ingat loh, jangan karena kita peduli sama orang-orang yang lain yang tidak kita kenal, ternyata orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang ada di dekat kita justru tidak kita perhatikan, justru tidak kita pedulikan. Ini jadi salah. Kalau dia peduli, dia tahu orang-orang di sekitarnya yang dekat dengan dia, lalu dia juga menunjukkan kepedulian itu untuk orang-orang yang di luar dari lingkungan kehidupan sehari-hari. Maka anak-anak Tuhan yang dikasihi, sekolah minggu AKBP Pondok Cabe, mari menyebar cinta kasih, mari hidup dalam kepedulian kasih Tuhan. Karena kalau kita larut dalam kenikmatan dunia ini, hidup kita pasti sia-sia, hidup kita pasti penuh dengan penyesalan. Nah, supaya kita tidak sia-sia hidupnya, supaya kita tidak menyesal, dari awal, sejak muda, sejak kecil, kita mau hidup taat, kita mau hidup patuh terhadap Tuhan. Pasti bisa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberikan semangat oleh cerita firman Tuhan, supaya hidup kami penuh kasih, supaya kami peduli, supaya kami rela berkorban bagi orang-orang yang berada di sekitar kami, kepada keluarga, kepada sanak saudara kami, dan juga kepada lingkungan di sekitar kami. Sehingga kami mampu untuk menyebar cinta dan kasih. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Serta Yesus selamanya.
kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Apa kabar semua adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah? Pastinya luar biasa. Nah, sekarang kita sudah tiba saatnya untuk tugas horor. Kita mulai dari horor Batita. Silakan ya. Nah, untuk orang Batita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus bersama orang tua baik papa maupun mama. Dikirim ke Inang, ditunggu sampai jam 6 sore. Oke, untuk horor 1, kelas 1 dan kelas 2 menyanyikan lagu Lului Hapu Maharaja Onide Bata, divideokan dan dikirim ke Kak Cynthia. Nah, sekarang sudah waktunya untuk horor 2. Tugas horor 2 adalah kita semua adalah anak-anak terang. Coba kalian sebutkan 5 sikap anak-anak terang dan juga 5 sikap yang tidak mencerminkan anak-anak terang. Kalian kirimkan ke Inang Nenggolan dan juga ke Kak Dame. Ditunggu hari ini sampai jam 6 sore. Baik, sekarang untuk orang 3, sesuai dengan tema kita minggu ini, kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Kakak minta cari salah satu ayat yang berkaitan dengan tema minggu kita hari ini. Baik, itu aja tugas dari masing-masing orang. Ditunggu sampai jam 6 sore ini. Jangan lupa kirimkan ke masing-masing guru horornya ya. Oke. Itu aja senang ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.